Pemirsa, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menolak dan bantah seluruh argumentasi dalam nota pembelaan dari tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang dengan agenda replik terhadap Kuat Ma'ruf untuk perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Saudara terdakwa Kuat Ma'ruf sehat hari ini? Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang hari ini adalah pembacaan replik dari penuntut umum atas pledoi dari penasihat hukum. Sudah siap? Sudah, majelis. Silakan dibacakan. Bismillah. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Replik tim penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf dalam perkara pidana nomor PDM 246-JKTSL-10-2022. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik, hidayah, dan ridhonya lah kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar, aman, sampai pada tahap pembacaan replik dari tim jaksa penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. Pada kesempatan ini kami tidak akan secara spesifik membahas mengenai pledoi dari terdakwa Kuat Ma'ruf karena sifatnya hanya sebagai curahan hati yang sama sekali tidak menyentuh pembuktian pokok perkara yang sedang kita sidangkan ini. Untuk itu, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim penuntut umum untuk mengajukan replik dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar, serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ungkapan yang sama kami sampaikan pada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, memperhatikan isi nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah tahanan Barreskrim Polri, memulihkan nama baik dan hak terdakwa Kuat Ma'ruf dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula, membebankan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan kepada negara. Setelah tim jaksa penuntut umum mempelajari dan mencermati dengan seksama pledoi tim penasihat hukum, semakin kokohlah pendirian dan keyakinan tim jaksa penuntut umum atas surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Pledoi tim penasihat hukum didasarkan pada penilaian yang objektif guna membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, sehingga hal tersebut akan dibuktikan kembali oleh tim penuntut umum dalam replik ini, yang juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan. Pada intinya, kami selaku tim penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari tim penasihat hukum di dalam pledoinya, dikarenakan serangkaian fakta yang mereka kemukakan merupakan fakta yang semu dan parsial, yang diperoleh dari keterangan para saksi,
dan keterangan para ahli yang hanya mendukung argumentasi mereka saja, sehingga keterangan di dalam pledoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Dikarenakan apabila tim penasihat hukum menguraikan seluruh fakta persidangan secara utuh, maka akan dapat terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan baik oleh tim penasihat hukum di dalam pledoi mereka, yang telah jelas menunjukkan adanya keturutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Karena dengan menguraikan fakta persidangan secara komprehensif, kita akan dapat melihat bagaimana rapi dan terstrukturnya tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam rangkaian turut serta merencanakan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan menguraikan rangkaian kata persidangan secara utuh, kita semua diharapkan dapat menyelami penderitaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang ditembak menggunakan senjata api pada tanggal 8 Juli 2022, bertempat di kediaman saksi Freddy Sambo dan saksi Putri Candrawati di rumah dinas Komplek Polri, Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah Duren 3. Yang mana tembakan tersebut mengenai batang otak kepala serta mengakibatkan luka pada dada sisi kanan yang mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar, sehingga terjadi pendarahan yang besar yang berujung pada meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan seketika, yang juga tentunya menimbulkan kedukaan yang mendalam kepada keluarga almarhum korban Nofriansah Yosua Huta Barat akibat keturutsertaan perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf, bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf dengan loyal dan patuhnya senantiasa mengikuti skenario yang dibuat oleh versi Sambo mengenai peristiwa tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Skenario pun telah disusun secara rapi dan terstruktur untuk mengaburkan peristiwa keikutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Putri Candrawati, dan saksi Ferdi Sambo atas terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sampai dengan bergulirnya proses persidangan ini yang telah kami ungkap dalam surat tuntutan dan replik ini. Majelis hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Sekarang sampailah kami untuk membahas mengenai beberapa hal yang kami perlu tanggapi dan luruskan, di mana pada pokoknya tim penuntut umum menolak semua isi pledoi tim penasihat hukum kecuali yang telah sesuai dengan surat tuntutan dan atau diakui oleh kami dari tim penuntut umum. Namun dari seluruh materi pledoi penasihat hukum terdapat beberapa poin yang menurut kami selaku tim penuntut umum perlu ditanggapi dan diluruskan sebagai berikut. Analisa fakta dalam replik. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban, bahwa kami, tim jaksa penuntut umum, memang menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi terhadap terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang direncanakan terlebih dahulu dan hanya mengikuti kehendak jahat pelaku lain, sebagaimana termaktub dalam surat tuntutan kami halaman 452 poin yang hal yang meringankan karena diperoleh dari fakta persidangan bahwa terdakwa memiliki karakter yang loyal, tingkat kepatuhan yang tinggi, serta tidak mau menjadi pengkhianat, sehingga terdakwa ikut serta dengan pelaku lain mengakibatkan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Agar menyamakan persepsi mengenai sifat dan kebiasaan terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan, maka kami akan uraikan sebagai berikut. Keterangan Dr. Anda Reni Kusumowardani, MPSI Psikolog, selaku ahli psikologi forensik. Ahli mengatakan bahwa tingkat kecerdasan terdakwa adalah di bawah rata-rata. Pada orang seusianya, terdakwa lebih lambat memahami informasi, memahami potensi, memahami keadaan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang diyakini dan kebiasaan yang ia alami. Ahli mengatakan bahwa informasi diberikan oleh orang yang terdekat sehari-hari dengan terdakwa belum tentu paham, namun mengandalkan pola kebiasaan dan value nilai moral yang dimiliki. Kepatuhan otoritasnya adalah tinggi, namun tidak mudah disugesti. Dan tidak terdapat kepura-puraan, sehingga kami tim penuntut umum melihat bahwa memang terdakwa Kuat Ma'ruf
yang kecerdasan di bawah rata-rata, namun karena sudah bekerja pada saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati sejak tahun 2008 mengakibatkan terbentuknya pola kebiasaan pada diri terdakwa Kuat Ma'ruf melayani keluarga saksi Ferdi Sambo yang berimplikasi pada tingkat kepatuhan yang tinggi. Keterangan saksi Putri Candrawati bahwa saksi Putri Candrawati mengatakan terdakwa Kuat Ma'ruf maupun saksi Ricky Rizal Wibowo sangat loyal kepada keluarga saksi karena sudah bekerja pada keluarga saksi sejak tahun 2008 serta selalu mengikuti keluarga saksi, bahkan ketika terdakwa di-off-kan untuk istirahat pada tahun 2021 akibat terpapar COVID-19. Namun pada tahun 2022 sebelum Lebaran, terdakwa Kuat Ma'ruf dipanggil kembali untuk bekerja pada keluarga saksi Ferdi Sambo, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Kuat Ma'ruf begitu terjalin dengan eratnya yang mengakibatkan terdakwa Kuat Ma'ruf selalu menuruti kehendak dan kemauan keluarga Ferdi Sambo selama ini. Keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengatakan dirinya sangat loyal kepada keluarga saksi Ferdi Sambo. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf merupakan orang yang terakhir mengaku atas skenario peristiwa tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Duren 3 karena terdakwa Kuat Ma'ruf yang saking loyalnya pada keluarga saksi Ferdi Sambo yang sudah bekerja sejak tahun 2008 kepada keluarga saksi Ferdi Sambo dan tidak mau menjadi pengkhianat, tetap mempertahankan skenario bohong tersebut dibandingkan dengan para terdakwa yang lain pada saat itu meskipun sudah melalui sejumlah proses pemeriksaan yang panjang dan melelahkan.